Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Menjelajah goa itu bukan untuk semua orang ya. Mau kalian sudah jago kek, tetap aja deh. Ini tuh kayak bom waktu yang tinggal nunggu kapan datangnya masalah. Kalau nggak percaya, kita lihat dulu deh bagaimana pengalaman terburuk dari para penjelajah yang harus berakhir dengan tidak mengenakan saat berpetualangan ke dalam goa nih guys. Hai, gua Andre dari calon sarjana, dan kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa guys kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya. Nomor 3. Sistema Sak Akten. Dunia punya banyak cara untuk buat kita terkagum-kagum, di mana salah satunya struktur dari goa bernama Sistema Sak Akten kali ini guys. Susah ya namanya. Mungkin biar gampang gue jelasin artinya kali ya. Kalau ini tuh guys adalah sebuah sistem goa bawah laut yang terpanjang di dunia, di mana letaknya tuh di sepanjang pantai Karibia dengan 228 pintu yang menghubungkan seluruh lorong labirin. Bayangin teman-teman, panjangnya itu sekitar 368 km. Panjang banget kan? Udah gitu, di sini tuh pernah ditemukan guys sebuah fosil yang masih satu keluarga sama mammoth dan juga tulang tengkorak wanita. Jadi diduga tempat ini tuh pernah jadi tempat tinggal manusia purba dari ribuan atau bahkan ratusan juta tahun yang lalu. Gimana? Cukup keren kan? Ya, sampai di situ gue setuju guys, tapi di baliknya juga ada kengerian yang mesti kalian ketahui nih. Soalnya jika bikin satu kesalahan saja di tempat ini bisa berakibat fatal loh guys. Apalagi kalau nggak tahu medan kayak apa di sana. Sistemnya sendiri kan terbentuk perlahan selama jutaan tahun tuh karena pasang surut air laut. Jadi wajar kalau bentuknya tuh ya nggak beraturan nih guys. Udah gitu, di sini ada lebih dari 7.000 lubang yang kedalamannya mencapai 21 meter. Menariknya nih, meskipun umur goa ini tuh sudah sangat tua, tapi kira-kira baru diekspor secara serius tuh pada akhir tahun 1980-an. Bahkan statusnya sebagai sistem gua bawah air terpanjang di dunia saja baru didapat pada tahun 2018 kemarin. Makanya karena itu guys, sistem Sak Akten ini jadi tempat favorit para penyelam goa. Apalagi kayak gue bilang tadi, ada 228 pintu masuk ke sana. Tapi kali ini gue mau ajak kalian tuh fokus ke salah satu kejadian yang terjadi di bulan Desember 2004 lalu ya. Soalnya saat itu ada 9 penyelam profesional nih yang datang ke sini untuk menyelam di bagian goa yang kedalaman rata-ratanya tuh sekitar 10 meter. Tapi inget ya, meski kedengarannya seru, menyelam di goa ini tuh berbahaya banget guys. Goanya kecil, sempit, banyak batu-batu nonjol gitu, dan rapuh-rapuh juga. Jadi kalau nggak hati-hati, bisa-bisa tuh ya malah pecah dan bikin air keruh yang kemungkinan tuh juga bisa ngebuat runtuh dan bikin para penyelamnya terjebak. Serta yang paling bahaya nih guys menurut gue, banyak terowongan di sini tuh yang mirip-mirip banget. Kalau nggak fokus, fix bisa nyasar. Oke, tapi kita balik ke cerita utamanya ya. 9 penyelam itu guys sudah sering menyelam bareng sebelumnya. Mereka pun bagi kelompok jadi 2 tim gitu teman-teman. Tim A berisi 4 penyelam dan juga 1 pemandu, sedangkan tim B itu isinya 4 penyelam saja. Dan rencana mereka tuh begini. Tim A bakal masuk duluan tuh, kemudian nyebrang beberapa persimpangan sampai pintu kedua, lalu balik setelahnya. Berikutnya, tim B tuh bakal sama nih guys, jadi mereka tuh bakal ngikutin rute yang sama, tapi balik lagi sebelum nyampe ke pintu kedua. Nah, pagi itu sekitar jam 9 pagi nih, mereka semua sudah siap di air. Harusnya sih nggak akan nyasar ya, karena tim A itu sudah ngasih tanda di tiap persimpangan. Satunya di sini, terus maju ke depan lagi tuh guys, ada yang kedua. Tapi giliran sudah balik dan juga ngelewatin petunjuk yang kedua, harusnya kan dia belok kanan tuh teman-teman. Tim B ini malah ambil kiri dan ngebuat jalur baru. Mereka ini nyasar guys sampai 25 menit yang jaraknya sekitar 427 meter dari lokasi seharusnya. Parahnya lagi ada tanda aneh yang bikin mereka tuh yakin kalau tim B ini pergi ke arah yang benar. Padahal itu tanda buat jalan keluar yang lain guys. Situasi pun semakin parah. Tim B ini akhirnya sadar tuh kalau akhirnya nyasar dan mutusin buat balik lagi. Mereka pisah jadi 2 pasangan dan posisinya agak berjauhan ya. Di sini nih teman-teman, masalah besarnya mulai muncul. Pasangan tuh guys yang di depan tuh nemu kalau tanda yang dikasih sama tim A ini sudah nggak ada. Soalnya ternyata tim A sudah ngambil tanda itu karena mereka tuh berpikir kalau yang keluar terakhir ya mereka. Tim B jelas mulai panik, apalagi mereka tuh sudah kecapean. Oksigennya juga udah mau habis lagi. Pokoknya pikiran yang negatif tuh guys, semuanya bercampur jadi satu. Tim A di sini juga sama paniknya ternyata. Mereka kebingungan, kok tim B nggak ada ya?
Tapi ujungnya nggak berapa lama, dua penyelam depan tim B muncul tuh dengan sisa udara yang sedikit. Dari pengakuan pemimpinnya, harusnya mereka tuh cuma beda beberapa meter saja guys di belakang sana. Di sini sebenarnya kondisinya mengkhawatirkan. Udah ditungguin, kok dua penyelam lainnya nggak muncul-muncul ya? Sampai akhirnya pemandu dan juga beberapa anggota tim A masuk lagi buat nyari. Mereka nyatanya berhasil nih teman-teman, nemu dua tim penyelam B yang terakhir itu cuma 76 meter dari jalan keluar. Tapi sayang, keduanya sudah tidak bernyawa. Polisi pun akhirnya dipanggil dan jenazahnya diserahkan untuk diselidiki. Polisi saat itu cuma bisa memberikan kesimpulan bahwa ini semua terjadi gara-gara kesalahan navigasi sederhana. Jadi kayaknya kalau mau macam-macam begini harusnya punya banyak rencana cadangan sih kalau menurut gue. Ya, tapi namanya apes, nggak ada yang tahu hari sih ya. Nomor 2, Goa Hermit. Kondisi daerah yang kalian tinggalin mungkin dulunya itu berbeda ya. Contoh paling gampang nih ya, yang terdekat di tempat gue ada namanya Rawa Buaya. Karena dulunya itu dipercaya teman-teman adalah daerah rawa dan banyak buaya di sana. Nah, Oklahoma juga punya sedikit sejarah yang kurang lebih sama nih teman-teman. Meskipun nggak ada hubungannya sama namanya, tapi 200 juta tahun yang lalu, Oklahoma itu pernah jadi bagian dari Laut Purba. Di sana juga ada Goa Hermit nih. Ya, sebenarnya sih nggak terlalu istimewa dan terkenal juga sih tempatnya. Tapi guys, pada tanggal 5 April 1999 lalu, ada 3 orang cowok, yaitu Robert, adiknya, dan juga seorang teman mereka yang berkemah di goa ini. By the way, pintu masuknya itu bolongan kecil yang berlumpur dan lebarnya ya cuma 60 cm ya. Sebenarnya kalau orang normal ngelihat lubang sekecil gini ya dan juga berlumpur nih, pasti nggak ada niat buat masuk ke dalam sana kan? Tapi ya mungkin 3 orang ini berbeda jalur hidupnya tuh teman-teman. Nah, keesokan harinya setelah berkemah, temennya Robert tuh harus pergi kerja. Tapi Robert dan juga adiknya penasaran dan pengen menjelajahi Goa Hermit ini. Masalahnya, Robert tuh ya belum pernah caving sebelumnya. Dia bahkan cuma pakai jeans dan juga kaos, ngebawa satu senter tanpa helm ataupun lampu cadangan. Dia juga nggak tahu tuh guys kalau udara di dalam goa tuh bisa berbahaya karena sirkulasinya yang buruk. Ya pokoknya Robert dan juga adiknya ini masuklah tuh melalui lubang kecil tadi. Semakin mereka masuk, goa ini terus menyempit tuh dan nggak ada tanda-tanda kehidupan. Sampai akhirnya mereka ketemu guys tempat yang benar-benar seset, walaupun di ujungnya kelihatan melebar lagi nih. Mana udah susah napas ya kan? Karena nggak ada sirkulasi udaranya sama sekali. Setelah 45 meter, Robert nemu nih guys bagian yang paling sempit. Dari posisinya kelihatan lorong itu turun ke bawah, terus melebar lagi ya teman-teman. Setelah mikir sebentar, dia mutusinlah untuk coba melewatinya. Robert dorong tubuhnya ke depan tuh dengan tangan di sisi badannya. Tapi sayangnya, dia malah terjebak. Lorongnya terlalu sempit untuk maju. Tapi karena posisinya miring dan juga tangannya terjepit, dia jadi nggak bisa mundur teman-teman. Yang bikin tambah parah, mukanya tuh tepat di atas lantai goa yang basah dan berlumpur. Robert berusaha keras nih untuk bebasin dirinya, tapi sayangnya nggak berhasil teman-teman. Adiknya juga nggak bisa narik dia keluar. Makanya akhirnya si adiknya itu terpaksa keluar lah untuk cari bantuan dengan ninggalin si Robert ini sendirian dalam posisi terbalik. Tim penyelamat dan juga para medis segera datang setelahnya. Mereka bekerja selama berjam-jam untuk memperlebar lubang masuk agar bisa sampai ke tempatnya Robert. Selama proses ini guys, mereka tuh harus memompa udara ke dalam goa karena kualitas udaranya yang sangat buruk. Bahkan para medis paling kurus pun kesulitan bernafas di dalam sana. Ya, semakin banyak bantuan bukan berarti tambah baik ya. Soalnya berdua tadi aja udah sesek, apalagi ada tim medis juga kan. Dan akhirnya mereka berhasil mencapai Robert pada pukul 3 sore atau 5 jam nih guys setelah dirinya terjebak. Namun sayangnya Robert di sini sudah meninggal dunia. Dia ditemukan terkurap di lumpur dan sepertinya meninggal karena kekurangan oksigen tuh teman-teman. Inilah pentingnya nih persiapan dan juga pengetahuan sebelum melakukan kegiatan berbahaya seperti caving ya teman-teman. Semoga kita semua bisa belajar dari pengalaman ini ya. Nomor 1, Devil's Hole. Gurun Mojave adalah tempatnya suku asli Amerika yang menetap dan juga tinggal hingga saat ini. Tapi jangan salah, di atas tuh emang tandus nggak ada apa-apa ya. Cuma pas datang ke tebing tertentu, di antaranya tuh ada sebuah goa guys yang dijulukinya sebagai Devil's Hole.
Kalau masuk ke sini, nanti teman-teman tuh bakal nemuin kolam panas bumi yang ternyata cukup dalam dan juga bisa dijelajahi. Julukannya cukup ngeri ya. Tapi memang tempat ini tuh ya bukan untuk semua orang, karena strukturnya tuh bikin bingung kayak begini. Sayangnya, pada tanggal 20 Juli tahun 1965, ada 4 orang pemuda yang nekat ke sini. Namanya itu adalah Bill Alter, David Rose, Jack Alter, dan juga Paul Giochintieri. Biar gampang manggilnya pakai nama depannya aja kali ya. Jadi konteksnya di sini guys, Bill dan juga Jack ini adalah saudaraan. Sementara si David nikahin saudaranya si Paul. Ya otomatis mereka tuh iparan. Nah, dari dulu aslinya tempat ini terlarang, bahkan sekarang juga semakin dijaga karena takut disangka merupakan tempat rekreasi. Lagi pula salurannya tuh juga terhubung ke air bawah tanah lain yang mana diperkirakan berasal dari daerah uji coba senjata nuklir. Nah, sedikit backstory, pada awal tahun 1960-an, seorang penyelam nih profesional guys yang bernama Jim Hodes diberi izin tuh untuk menyelam dan juga memetakan Devil's Hole ini nih. Dia menemukan bahwa setelah kedalaman 30 meter, ada bagian sempit yang disebutnya sebagai The Funnel. Setelah itu ada ruangan besar yang panjangnya sekitar 90 meter dan lebarnya 12 meter ya. Si Jim ini berhasil menyelam cukup dalam, tapi nggak pernah menemukan dasar sejati dari Devil's Hole itu. Nah, penemuan Jim inilah yang menarik banyak perhatian media, dan itu juga teman-teman yang membuat Paul tertarik untuk mengunjungi tempat ini. Ya, rencananya si Paul dan juga teman-temannya sangat simpel. Mereka hanya mutusin buat pergi ke sana tanpa persiapan yang matang. Perlengkapan yang dibawa pun seadanya, seperti beberapa tabung udara tua nih, masker, snorkel, dan juga senter. Singkat cerita, Paul, David, dan Bill lepas baju mereka hingga hanya mengenakan celana renang saja tuh, lalu masuk ke dalam bagian kolam yang bagian dangkalnya. Sedangkan si Jack ini gak ikut berenang ya, dan lebih milih guys berjaga-jaga di permukaan kalau ada yang memergoki mereka. Duh, gak suka nih yang ganjil-ganjil begini. Soalnya di Indonesia kan suka digenapin sama setan soalnya ya. Bagi Paul, pemandangan di bawah air tuh persis guys seperti yang diceritakan sama Jim kepada wartawan. Meski nggak ada cahaya matahari yang mantul di dinding secara berwarna-warni karena mereka tuh menyelamnya pada malam hari, pemandangannya tetap menakjubkan dalam sorotan senter mereka tuh katanya guys. Nah, setelah beberapa saat, si Bill sadar nih kalau persediaan udaranya tuh lebih cepat habis dari perkiraan. Dia kasih isyarat lah ke Paul dan juga David bahwa dia ini harus kembali ke permukaan. Ya, mereka sepertinya sih paham tuh teman-teman, dan ketiganya mulai naik ke atas. Akhirnya David muncul duluan nih, terus disusul sama Bill persis di belakangnya. Nah, mereka berdua tuh tetap di dalam air ya guys, sambil dengan antusias bercerita pengalaman mereka ini kepada si Jack. Namun ketiganya segera sadar bahwa Paul belum muncul juga. Bahkan nggak ada tanda-tanda keberadaan sama sekali. Nggak ada gelembung udara atau nggak ada cahaya senter juga dari bawah sana. Ya awalnya sih mereka tuh mikir guys, kalau mungkin Paul ini berubah pikiran saat naik ke atas dan masih punya cukup udara untuk di dalam sana. Tapi David dan juga Bill jelas nggak mau ambil resiko. Tiba-tiba mereka panik dengan mikirin kalau si Paul ini mungkin dalam bahaya. Makanya keduanya segera menyelam lagi dengan tergesa-gesa tuh teman-teman. By the way, di sini semuanya tuh gelap gulita ya. Ketika sampai di kedalaman 50 meter, Bill terpaksa kembali ke permukaan karena kehabisan udara. Dia bahkan khawatir guys nggak punya cukup udara untuk naik lagi ke atas. Nah, tanpa ngasih tanda ataupun clue apa-apa ke David, Bill langsung berenang ke atas sana tuh. Begitu muncul di permukaan air, Bill dan juga Jack tuh saling tatap-tatapan guys. Tanpa ngomong apa-apa, mereka seakan-akan tuh kayak tahu situasinya sangat gawat. Di satu sisi Paul hilang, dan setelah menunggu beberapa saat, mereka juga sadar kalau David ini tuh gak balik-balik. Mereka semua itu bukan penyelam profesional ya. Makanya tuh guys, matang gak tuh? Akhirnya beberapa menit agak nongol-nongol, si Bill nih dan juga si Jack ini langsung cabut dan melapor ke kantor sheriff terdekat. Setelah mengetahui situasi darurat ini, polisi nelpon seorang penyelam tuh guys yang mereka yakini bisa menemukan Paul dan juga David yang hilang itu. Dan orang itu siapa? Iya, dia adalah si Jim. Penyelam yang tanpa sengaja menginspirasi keempat pria tadi untuk menyelam di sana. Si Jim nih bersama dengan 44 penyelam-penyelamat mencari Paul dan juga David. Sayangnya, mereka semua hanya menemukan sebuah masker, snorkel, dan juga senter yang diikat ke batu di kedalaman sekitar 30 meter tuh, di mana kemungkinan ini sebagai penanda jalan keluar. Dan tragisnya, sepertinya kedua pria itu tidak menemukan penanda ini.
Jelas, hal itu bikin Jim jadi tambah penasaran. Sebenarnya sedalam apa sih ini lorong? Mungkin perasaannya begini guys. Kayaknya tadi udah dipetain lengkap deh. Dan gak ada yang terlewat. Akhirnya tuh guys, dia mulai ngelakuin pengukuran ulang lah. Dia pakai tali nih yang dijatuhin sampai ke dasar lantai. Nah, tahu nggak? Ternyata sampai 284 meter pun talinya tuh belum sampai ke ujung juga teman-teman. Jadi terpaksa banget lah. Kasus ini mesti ditutup karena faktor ruang tak terbatas yang bisa mengancam para penyelam. Akhirnya pencarian dihentikan pada malam 22 Juni itu teman-teman. Hampir 60 tahun kemudian, jasad Paul serta David masih belum ditemukan. Dan sekarang tempat ini telah disegel secara sepenuhnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.